Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yazirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ahya Ansori ya. Beliau ini adalah kepala bagian perpustakaan dari Institut Setiami ya, yang di Pakalan Asem ya, yaitu yang di pusat ya. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit membacakan mengenai background beliau ya, atau kurikulum vitae singkat beliau. Nah, ini adalah beliau sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Institut Setiami. Beliau juga adalah dosen Institut Setiami. Nah, yang menarik ini adalah praktisi hipnoterapi. Nah, ini nih yang akan sedikit banyak kita bahas pada saat ini ya. Dan juga penemu konsep easy healing. Wah, ini juga bagus ya. Bagaimana mudah dalam penyembuhan itu ya Pak Ustadz ya. Dalam penyembuhan ya. Nah, ini terkadang kita mungkin kalau saya sedikit sharing juga ya, kita tuh terkadang sakit itu lebih didominasi oleh internal kita sendiri ya, bukan dari eksternal ya. Nah, oke, mungkin Pak Ustadz, saya tidak ingin memperpanjang lebar alam ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sudah jelas suara saya ya? Terdengar dengan jelas ya? Iya, jelas. Alhamdulillah. Ini Institut Setiami Kampus C. Berarti banyak sekali nih. Baik, ini boleh saya izin share screen, boleh ya? Oh, udah keluar share screen-nya? Iya, tapi ini kontrolnya dari Pak Aspi ya? Iya. Atau mau Pak Ustadz ini jadi co-host? Nah, nggak apa-apa. Jadi gimana? Boleh saya jadi co-host deh untuk memudahkan. Oh, ini. Udah. Aman. Kalau aman ya saya mau share screen. Sudah. Iya. Udah muncul belum ya? Udah muncul. Oke, silakan muncul lanjut. Ya? Iya, sudah Ustaz. Baik, kalau sudah muncul berarti kan saya harus dari awal nih. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak Ustadz, kedengeran? Terdengar cukup jelas ya suara saya? Iya. Iya. Delay kayaknya, delay. Baik, terima kasih Pak Hasbi sebagai dan siapapun yang melihat datang pada saat Zoom meeting ini. Anda boleh berbagi juga ke yang lainnya, di-share saja di grup bahwa saya sedang sedang ada ya semacam sharing keilmuan lah, sharing knowledge ya, atau bahasanya lah tadi lip talk ya, bicara tentang library. Kita akan membahas tentang mengenal diri atau ziarah ruang batin, gitu ya. Ziarah ruang batin atau mengenal diri kita nih apa gitu. Terus kalau ziarah kan biasanya keluar ya, berziarah kemana, ke satu wisata, atau kalau misalnya ada yang suka ziarah ke orang-orang soleh misalnya, atau kemana gitu, itu namanya berziarah lah ya.
ziarah ke rumah orang tua, berziarah ke kubur ke orang tua, itu ziarah juga sih, mendatangi ya. Baik, sebelum masuk ke sana, saya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Mudah-mudahan Anda bisa uh, memperkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahyan Sodi, SIP MSI. Ini salah satu biodata singkat saya ya, yang sekarang mungkin kesibukan saya di sini. Saya masih diamanahkan sebagai kepala bagian perpustakaan di Institut Setiami, kemudian sebagai dosen Institut Setiami, yang ketiga praktisi hipnoterapi. Alhamdulillah juga penemu konsep easy dengan mudah gitu ya. Tentu yang menyembuhkan Allah gitu. Cara-cara tinggal konsistensinya saja. Ini kegiatan-kegiatan saya, karena itu saya ingin mengajak kepada Anda untuk apa sih mengenal diri gitu. Terus menziarahi ruang batin itu untuk apa? Ini kan pertanyaan mendasarnya seperti itu dulu gitu. Nah, ini ada tampilan gadget atau smartphone ya. Andaikan kita punya smartphone ya, canggih banget gitu. Tapi kita nggak ngerti bagaimana menggunakannya. Padahal ini smartphone bisa untuk bikin video, bikin bersosial media, buat ngedit foto, segala macam. Canggih deh. Bisa berkomunikasi, bisa video call, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ini nggak ngerti kapan harus dicas, bagaimana mengaplikasikannya, terus terus ngisi datanya kayak gimana gitu, nyimpen kartunya seperti apa, ini tidak akan berfungsi dengan baik walaupun smartphone-nya bagus gitu. Karena apa? Ya nggak ngerti dengan smartphone itu. Nah, lalu bagaimana dengan diri kita? Padahal diri kita hebat banget, ini ciptaan Allah gitu. Terus kita nggak mengenali diri kita. Nah, karena kita nggak pernah masuk ke dalam diri kita ini ada apa aja sih gitu. Sehingga kita tidak tahu gitu fungsi-fungsi diri kita dengan optimal, menggunakannya dengan maksimal gitu. Itu kita nggak pernah tahu. Karena apa? Nggak mengenal secara utuh diri kita. Nah, hari ini kita ingin belajar lah ya, walaupun pemahaman ini tidak secara utuh ya, tapi paling tidak membuka sebuah pemahaman baru tentang diri kita. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengoptimalkan diri kita yang sudah diberikan atau yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri kita ini nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin Allah tuh menciptakan kita tuh produk gagal gitu, produk reject. Kayaknya Tuhan tuh jahat gitu, menciptakan kita untuk dimasukkan neraka. Seperti itu kayaknya enggak deh gitu. Tuhan tuh maha baik, maha rahman, dan maha kasih sayang gitu. Cuma mindset kita aja yang nggak paham gitu. Padahal sudah canggih, sudah dikasih dengan semua yang baik di lahir maupun yang di batin itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita nggak mengerti maksud dan tujuan itu, sehingga nggak mengerti juga arti sebuah kehidupan. Baik, next. Ini kalau kita lihat, jadi manusia berdasarkan kesadaran itu ya, kita sadar nih manusia nih ada tubuh, ada materi, dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh ya pasti kita bisa lihat tuh ini adalah bentuk materi Bahasbi seperti itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kulitnya itu jauh lebih putih daripada saya gitu ya. Kalau saya agak gelap. Kalau Bahasbi jauh lebih terang gitu. Ini tubuh materi, gitu, tubuh materi. Kita bisa melihat dengan mata, berarti kan kita pakai materi nih, yaitu bentuknya mata. Gitu. Kita bisa mendengar nih dengan kuping. Jadi kalau nggak salah, kalau ditanya mana Pak Hasbi, pasti Pak Hasbi bilang ini, nunjuknya ke dada. Padahal itu dada, bukan Pak Hasbi. Gitu. Mana Pak Hasbi? Ini. Oh itu pipi, wajahnya Pak Hasbi. Berarti Pak Hasbi sedang menunjuk tubuh materi, gitu. Pak Hasbi yang materi. Nah, padahal Pak Hasbi di dalam Pak Hasbi diri kita atau di diri Pak Hasbi atau di diri saya, di diri teman-teman semua, ya. Ada juga imajinasi di dalamnya, gitu. Imajinasi apa sih? Gambar, gitu. Gambar, bahkan kita bisa melihat tanpa melihat dengan mata fisik. Kalau kita melihat mata fisik kan
nih, melihat mata fisik gitu ya. Itu bisa kelihatan gitu, kita bisa melihat zoom. Tapi kalau kita tutup mata kita bisa berimajinasi tentang zoom. Zoom yang tadi kita lihat tuh di mata, terus kita transfer dalam imajinasi kita. Kita tutup mata kita, masih bisa melihat. Lalu melihat pakai apa sih itu gitu. Itu imajinasi gitu. Kita punya imajinasi. Itu hal yang lumrah kok, setiap orang ada. Ya, imajinasi itu setiap orang ada. Ya, hal entah itu nanti penamaannya dimistikkan lah, mata batin lah, apa gitu ya. Pokoknya kita punya imajinasi lah gitu. Kalau kita tutup mata kita, terus kita membayangkan visual, mengimajinasikan tentang zoom yang kita lihat tadi gitu, itu akan muncul. Kita bisa melihat dengan imajinasi itu. Bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata, orang bilang dengan mata batin, atau iya, sebut aja imajinasi dengan mudahnya, biar tidak terjebak pada sebuah klinik lah gitu. Kemudian kita juga punya akal ternyata. Ini ya, yang ketiga kita punya akal. Ketika imajinasi sudah muncul dalam diri kita bisa menganalisa gitu. Oh, zoom ini warnanya ini, warnanya template-nya agak gelap punyanya Pak Ahya gitu. Terus pencahayaannya enggak begitu terang. Kalau punya Pak Hasbi jauh lebih terang. Itu yang menganalisa apa sih? Ya si akal. Akal itu menganalisa hasil imajinasi kita, gitu. Dan yang keempat ada apa? Ada emosi. Hasil dari imajinasi itu secara simultan berbarengan gitu melahirkan emosi atau perasaan. Perasaan sedih kah, perasaan senang kah, perasaan biasa-biasa aja kah gitu. Apa namanya? Bahagia kah gitu. Apa kecewa kah gitu. Itu ada perasaan itu yang tadi kita lihat, misalnya yang tadi kita lihat secara zohir tentang apa namanya, tentang zoom yang kita lihat di depan ini ya, layar yang kita lihat, terus kemudian kita tutup mata kita, ternyata kita bisa melihat imajinasi itu dalam bentuk imajinasi gitu, dalam bentuk imajinasi kita bisa melihatnya dengan mata batin, bahasanya boleh deh kita sebut mata batin. Kemudian kita bisa menganalisa dari penglihatan mata batin itu, kita bisa menganalisa apa? Oh, zoom-nya ini yang sekarang ini narasumbernya Pak Ahya ya, terus ininya Pak Hasbi ya gitu. Itu sedang menganalisa si otak itu. Terus kemudian si perasaan mengaitkan dengan apa yang dianalisa. Dari imajinasi dianalisa, kemudian dikaitkan dengan perasaan. Oh, Pak Ahya itu orangnya misalnya baik ya, jadi ada perasaan senang dengerin Pak Ahya ya. Oh, Pak Hasbi baik ya, ternyata dia tuh bermanfaat ya untuk orang banyak ya. Kayak gitu-gitu. Si perasaan itu secara simultan akan menerjemahkan perasaan itu baik, enak, nggak enak, sesuai daripada si akal yang telah apa namanya menganalisa gitu. Yang terakhir ini, yang kelima ada naluri, ada insting, ada apa istilahnya ya. Anggaplah kita satukan saja, kalau naluri kan hewan, insting sama masuk ya. Atau pirasa atau apa ya. Ini wilayahnya ilahiyah, ketuhanan gitu. Misalnya ya kita melihat dengan tubuh mata, ya, dengan melihat dengan mata tubuh ya, terlihat jelas nih. Terus kita bisa melihat zoom ini dengan tertutup juga bisa, karena mengimajinasikan. Terus kita bisa menganalisa dengan akal kita, oh zoomnya di narasumbernya Pak Ahya, ininya Pak Hasbi gitu. Terus perasaannya, oh bahagia, karena apa? Pak Ahya orangnya baik, Pak Hasbi orangnya baik. Gitu. Terus secara naluri, insting ilahiyah gitu, ketika Anda memejamkan mata, sedang menganalisa, ada perasaan apa, dan seterusnya. Anda nggak mungkin mengontrol jantung Anda kan, darah Anda, nafas Anda. Itu nggak ada yang ngontrol, siapa yang ngontrol? Gitu ya. Yang ngontrol itu adalah naluri ilahiyah atau insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam diri kita ada yang kita sendiri nggak bisa kontrol itu gitu, dan itu sudah ada. Jadi kurang lebih berdasarkan kesadaran ini ada 5 komponen yang ada di dalam tubuh kita. Ini satu paket, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Misalnya kalau saya tanya, Pak Hasbi mana? Ini Pak Hasbi. Wah, dan nunjuk dada. Tapi ketika Pak Hasbi tidur, gitu, si tangannya udah nggak bergerak, kakinya udah nggak melangkah,
Pak Hasbi yang tubuh tertidur gitu. Tapi Pak Hasbi yang bermimpi itu siapa gitu kan? Pak Hasbi yang bermimpi itu siapa gitu? Apa gitu? Ternyata kita nih secara holistik itu diri kita yang di dalam maupun di luar itulah diri kita seutuhnya gitu. Anda bisa lihat ya ini mungkin kurang besar tapi nggak apa-apa deh. Jadi tubuh materi itu I'm a body atau saya adalah tubuh itu ada kalibrasinya ternyata. Nah, nanti di akhir-akhir saya sampaikan deh tentang tabel Hawkins. I'm a body ini manusia yang masih berpikir bahwasanya hidup itu untuk tubuh. Nah, biasanya ini tingkatan hewaniah, berburu gitu ya. Dia siapa yang kuat dia yang menang. Ini dalam kehidupan ya saya adalah tubuh berarti dia memahami kesadaran dirinya hanya tubuh. Dia belum sadar bahwasanya dia tuh ada imajinasi juga. I'm the knower. Saya adalah orang yang mengetahui. Jadi kalau misalnya tadi tubuh gitu ya, harus ada kesadaran yang naik. Saya ini orang yang tahu, bukan sekedar tubuh saja. Ternyata ada pikiran di dalam diri saya. Ada perasaan di dalam diri saya. Kalau cuma tubuh doang itu kayak ya itu kayak hewan, cuma buat makan, berkembang biak, udah gitu-gitu doang gitu. Tapi mulai itu ada imajinasi step kedua nih. Kalau Anda lihat ya di sininya I'm a knower. Berimajinasi udah mulai tuh. Oh iya ya ternyata ada dimensi berbeda di dalam kehidupan ini. Yang kita lihat realitas kehidupan itu nyata, tapi ada juga dunia pikiran gitu. Nah mulai tuh, oh iya ternyata imajinasi ini bisa dianalisa ya, ada akal. Oh iya bisa menganalisa juga. Maka saya ini berdaulat. Ketika dia berpikir dia ada. Maka berdaulat dia dengan pikirannya, ya. Kenapa hewan-hewan tidak berdaulat? Ya karena tidak berpikir gitu. Manusia berdaulat karena berpikir. Nah kemudian naik lagi nih ke emosi. Ternyata ada perasaan gitu. Oh iya ada perasaan ya, perasaan bahagia, cinta, marah, benci gitu. Tapi kalau dia sudah masuk pada wilayah kehidupan perasaan, maka dia akan menjadi pandangan hidupnya adalah saya adalah pelayan kehidupan. Gitu. Nah, yang kelima apa? Yang terakhir adalah naluri. Ya, naluri ini dia cara pandang kehidupannya adalah I'm image of a God gitu. Saya adalah pantulan atau khalifah fil ard kalau bahasa agamanya. Pantulan daripada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berpandangan tentang sudah pada tahap-tahap spiritualitas yang kelima ini gitu, dia menganggap ini kehidupan semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala terjadi. Tapi sebelum jauh ke sana, ini hanya pembuka. Mungkin nanti Anda bisa lihat ini ya. Ini gambar apa nih? Monas. Monas ya Pak Hasbi ya. Pak Hasbi bisa lihat itu Monas ya Pak Hasbi? Iya. Gambar Monas ya. Nah Pak Hasbi kalau ditutup, kalau Pak Hasbi ditutup matanya, gitu kan, Pak Hasbi masih bisa lihat Monas nggak? Tutup aja matanya dengan imajinasi, munculin di Monas. Nah, bayangin Monas. Berarti kan Pak Hasbi bisa ngelihat atau berimajinasi ngebayangin itu kan berarti muncul tetap Monasnya kan? Ada kan gitu, tapi nggak fisik gitu, tapi dalam imajinasi. Nah itu kan ruang yang berbeda juga gitu di dalam kehidupan, ya nggak? Nah kemudian Pak Hasbi deh coba analisa si Monas ini mau dianalisa pakai apa deh terserah, mau tingginya kah, mau bagusnya kah, mau apa? Coba Pak Hasbi ceritain deh. Monas itu tingginya sekitar 30 meter ya. Terus di atasnya ada emas. Dia luas ya, ada sisi apanya tuh? Sisi kotaknya itu ya. Nah, kotaknya. Lalu ada pintu masuknya di bawah. Nah, terus ada pohon-pohonan ya di
sekelilingnya, ya. Dan dia tingginya dia seperti tiang, ya. Seperti tiang. Baik, Pak Hasbi. Pak Hasbi sudah menjelaskan, menganalisa. Ketika Pak Hasbi ngomongin tingginya, dia tuh ada ini dan itu kan pakai pikiran ya, pakai akal ya. Pakai akal kan ya, menganalisa segala macam. Ternyata ada diri kita, bagian diri kita yaitu akal yang menganalisa gitu. Ya nggak Pak Hasbi? Iya. Nah kemudian Pak Hasbi ketika melihat Monas nih, apa yang teringat dengan emosinya? Apakah biasa saja atau pernah ke sana jadi seneng atau wah keren nih bangunan nasional gitu, Monas, monumen nasional. Terus seperti apa Pak Hasbi? Lihat Monas itu ingat itu ya, waktu liburan. Jadi pernah ke sana, terus juga dulu Institut Setiami juga pernah bikin acara di sana ya. Jalan itu ya, jalan santai ya? Betul, ya, dan santai. Ya, itu Monas ya. Ya, banyak yang menyenangkan lah ketika di Monas itu ya. Iya, ketika Pak Hasbi menceritakan Monas itu pernah ini ada perasaan senang ya atau ya bahagia lah. Dan ternyata diri kita ada emosi, ada perasaan gitu. Ya, emosi ini maksudnya perasaan ya, perasaan senang berkaitan dengan analisa yang kita analisis gitu. Analisanya. Ternyata mengkaitkan dengan jalan santai, terus ada mungkin ramai berkeluarga dan seterusnya. Jadi perasaan happy, senang gitu. Nah ini kan hal-hal yang natural terjadi dalam diri kita gitu. Cuman kita kan nggak tahu nih fungsi-fungsi yang lebih dahsyatnya untuk apa gitu kan ya. Nah, intinya dari gambar ini kita bisa memahami ya, ada sisi tubuh, ada imajinasi, ada akal, ada emosi dan perasaan. Bahkan pada naluri atau pada spiritualitas atau pada intuisi, ketika melihat Monas ini, orang-orang yang tercerahkan akan memaknai berbeda gitu. Apa maknanya? Ternyata Tuhan Masya Allah hebat ya, nitipin gambar ke orang gitu ya, desain ke orang, mengilhamkan ke orang untuk dalam bentuk monumen nasional seperti ini. Jadi ditarik kepada wilayah ilahiyah gitu, wilayah ilahiyah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala hebatnya gitu, mengilhamkan kepada arsiteknya untuk membuat ini dengan desainnya segala macam, ada Monas di atasnya, dan kenapa ini sejarahnya seperti ini, itu Allah ilhamkan semua. Dan yang Allah ilhamkan nggak satu orang, tukangnya, pemegang kebijakannya gitu, semua bersatu tuh, berkonspirasi, sehingga terwujudlah bentuk monumen nasional. Jadi orang-orang yang berkesadaran ilahiyah, dia akan menarik ini pada satu kehebatan keagungan Tuhan. Gitu. Nah, ini tahapan-tahapan ini, makanya orang-orang yang terjebak pada tubuh materi, dia akan rakus, seperti hewan. Gitu. Dia kalau di imajinasi, dia mulai sadar bahwasanya dia naik lebih dikit gitu ya, bahwasanya dia tuh bukan hewan, gitu. Dia tuh punya imajinasi, punya mimpi. Nah, kemudian jauh lebih itu dia mengejawantahkan mimpinya itu dengan akal, menganalisa, mulai mencipta gitu. Nah, kemudian dengan akal dia naik lagi pada tataran perasaan. Dia menjadi pelayan kehidupan gitu. Nah, naik lagi dia akan berspiritual gitu ya. Mengenal Tuhannya. Baik, ini fenomena apa ya? Pak Hasbi tahu ya, ini sering nih. Gunung es. Gunung es, betul. Fenomena gunung es. Jadi kalau gunung es ini, kalau yang di film Titanic kan gitu ya. Oh, tenang aja, itu gunung kecil. Ternyata ditabrak, robek lambung kapalnya tuh. Akhirnya pas robek lambung kapal, karam ternyata. Dilihat, ternyata begini bawahnya, jeder gitu ya. Bawahnya apa? Bawahnya ada bunga es yang lebih besar gitu. Titanic tumbang lah. Orang ini yang ciptain Allah gitu. Pas ditabrak. Walaupun itu pembuatnya sumbar gitu. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan ini. Nabrak gunung es aja robek. Karam akhirnya ya.
Nah, ini fenomena apa sih? Ini fenomena gunung es. Nah, ini kenapa saya mau sampaikan. Nah, penjelasannya di sini nih. Nah, ini ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Dari data informasi pengetahuan, ini ya, akan masuk nih ke dalam bawah sadar, tetapi harus melewati critical area. Gitu. Ini pikiran sadar yang ini. Di bawah ini pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu 12%. Analisis, ego, stres, dan lain-lain. Gelombang otaknya beta. Di gelombang otak beta. Nah, sedangkan pikiran bawah sadar kekuatannya 88%. Dia netral, sugestif, rileks, dan lain-lain. Gelombang otaknya bisa di alfa dan theta. Jauh lebih fokus, menyimpan berbagai pengalaman. Ini di bawah sadar semua ini. Pengalaman-pengalaman itu, gitu ya. Pikiran dan pikiran bawah sadar ini, ingat ya, kekuatannya sadar 12% dan pikiran bawah sadar 88%. Terus apa sih fungsinya pikiran sadar? Ya, pikiran sadar itu fungsinya apa? Untuk mengkritisi informasi yang ada. Bayangkan kalau setiap informasi tidak dikritisi. Pak Asbi misalnya, ayo Pak Asbi harus meyakini bahwasanya Nabi Isa itu Yesus, misalnya gitu. Kan bahaya gitu kalau nggak ada pikiran sadar. Ya, masuk ke bawah sadar, akhirnya menjadi keimanan dan keyakinan, kan repot. Nauzubillah, jangan sampai. Maka pikiran sadar diciptakan oleh Allah itu penting untuk menganalisa. Gitu, untuk menganalisa. Menganalisa apa? Yang benar aja dong gitu. Data yang saya dapat tuh ya Nabi Isa ya putra Siti Maryam gitu, dia tuh nabi bukannya Tuhan gitu. Nah, ini dia akan tertolak, informasi ini tidak akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar karena di sini sudah dibendung dulu sama pikiran sadar. Dianalisa dulu gitu. Ya. Nah, kemudian gini, kalau misalnya itu hal-hal yang baik gitu. Nah, kalau untuk memasukkan hal-hal yang baik misalnya pasti olahraga itu baik tahu gitu. Tapi pikiran sadarnya bilang, iya, tapi capek, tapi nggak enak, gitu, tapi tersiksa, misalnya gitu ya. Nah, diulang-ulang oleh pikiran nih, oleh apa namanya orang yang memberikan informasi baik lo, nanti bisa sehat lo, bisa ini, bisa masuk ke dalam bawah sadar ini karena diulang-ulang, masuk ke dalam apa namanya ke dalam bawah sadar. Nah, inilah apa namanya contoh daripada informasi yang masuk ke dalam bawah sadar itu ya. Ini ada sekitar 5 cara. Yang pertama ini ada figur otoritas. Itu bisa guru, dosen, orang tua, pimpinan, atasan, tokoh agama, tokoh spiritual. Itu gampang tuh menginduksi masuk ke dalam bawah sadar. Ya, misalnya guru, kamu kalau misalnya guru atau dosen ya, kalau kamu nggak mengerjakan ini, berarti kamu nggak bisa, bodoh. Gitu. Itu kalau dosen sama guru yang ngomong begitu, itu bisa masuk ke bawah sadarnya. Dan mengamini gitu, wah aku nih bodoh ya, karena aku nggak bisa ngerjain gitu. Tapi mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya ketika dia bisa mengerjakan, dia merasa pintar. Gitu. Ya. Orang tua juga begitu. Karena orang tua, anak kecil dibilang, kamu nih nakal amat sih, nggak bisa diem. Itu karena yang ngomong orang tua, dia meyakini. Oh iya saya nakal ya, gitu. Akhirnya beneran nakal, gitu. Dia mengamini dirinya nakal. Gitu. Karena seorang tua ngomongnya nakal. Ya, jadi informasi-informasi yang diomongin oleh guru, figur otoritas ya, guru, dosen, orang tua, pimpinan, atasan, tokoh agama, tokoh spiritual, itu bisa masuk ke dalam bawah sadar langsung, tidak ada gerbangnya, bisa masuk itu, bisa tembus. Misalnya tokoh agama katakan, barang siapa yang durhaka kepada orang tua, maka sebenarnya dia juga sedang durhaka kepada Allah. Ya, misalnya begitu ya dalam hadis kan apa namanya ridhollah bi ridhol walidain misalnya, keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua. Dia mengutip nih hadis yang ngomong tokoh agama. Itu kita pasti tanpa tanpa dikritisi gitu, tanpa pikiran yang 18% yang sadar itu langsung masuk dalam iya benar. Kalau kita misalnya ngelawan ya berarti Allah marah juga dong gitu.
Itu karena yang ngomong tokoh agama gitu, ya langsung masuk ke dalam diri kita. Nah, makanya repot kalau misalnya tokoh agamanya bermasalah gitu. Dia menginduksi hal-hal yang nggak bagus. Nah, ini yang repot. Nah, misalnya orang-orang yang mencari apa? Kehidupan di agama sehingga memenggal-menggal dalil, misal menggal-menggal ayat-ayat Quran untuk kepentingan pribadinya, untuk hidupnya. Ini yang bahaya. Ya, wajahnya spiritual, yaitu wajahnya tokoh agama, tetapi untuk kepentingan dirinya. Yang akhirnya diinduksi adalah masyarakat umum, bahaya juga. Ya, ini terlepas dari bahaya tidak bahaya, intinya figur otoritas itu bisa memasukkan informasi ke dalam diri kita. Bawah sadar dengan cepat. Terus yang kedua apa? Emosi intens. Sangat marah, sangat kecewa, sangat benci, sangat terhina, sangat senang, sangat bahagia. Itu emosi intens itu dalam arti emosi dalam tingkat yang tinggi. Misalnya marah gitu. Misalnya marah gimana ya itu. Pokoknya saya kalau dilecehkan gini saya nggak terima gitu ya. Itu informasi itu akan masuk ke dalam dirinya ketika dia dilecehkan, masuk ke bawah sadar, cepat masuk. Sangat kecewa juga begitu. Misalnya kecewa dalam artian ada sepasang muda-mudi yang lagi kasmaran gitu. Tiba-tiba salah satu di antara mereka mendua gitu. Dia kecewa, dia benci, dia marah gitu. Itu bisa masuk ke dalam bawah sadar. Dia merasa terhina gitu. Senang yang berlebih juga akan masuk ke dalam bawah sadar. Saya sendiri masih ingat waktu saya disunat waktu kecil gitu ya. Ayah saya membelikan sepeda warna hitam. Walaupun duitnya dari uang kumpulan itu ya yang ngasih gitu. Tapi saya ingat gitu. Karena apa ya senang. Gitu. Waktu itu diarak pakai apa? Pakai delman, naik delman. Saya masih ingat waktu kecil diarak pakai delman, pakai baju Betawi. Gitu. Kenapa? Karena sangat senang, bahagia, intens gitu. Dan itu masih ingat sampai sekarang. Yang ketiga, repetisi ide atau ide yang di-repeat, diulang-ulang. Yang tadi saya bilang tuh, ya kalau diulang-ulang, ayo Pak Hasbi olahraga dong, olahraga. Pak Hasbi bilang iya, tapi capek, tapi ini. Tapi besok ngomong lagi, ayo Pak Hasbi olahraga, sehat, walafiat. Ya. Diulang-ulang, akhirnya tembus juga, bisa tembus, masuk ke dalam bawah sadar. Yang keempat, identifikasi kelompok atau komunitas. Jadi ini pentingnya kenapa kita memilih kelompok atau komunitas. Jangan sampai kita salah memilih. Karena apa? Mereka bisa menginduksi kita. Nah, kalau bahasanya wong kang soleh kumpulono, kalau di Tombok Ati itu. Kumpullah bersama orang-orang soleh. Kenapa? Nanti kita terinduksi jadi soleh. Kalau Pak Hasbi saya mau jadi bisnismen, ya tinggal ngumpul sama pembisnis gitu. Kalau mau jadi pembisnis syariah ya tinggal ngumpul aja sama pembisnis syariah. Pasti informasinya kita terinduksi. Pasti kita terpapar dengan informasi-informasi itu dan masuk dalam bawah sadar. Jadi sebenarnya konsep untuk salah satu ya menuju sukses sesuai dengan yang kita inginkan dalam capaian materi atau finansial, ya kita tinggal nongkrong saja sama orang-orang yang secara finansialnya udah sekian digit gitu ya, 3 digit misalnya. Nah, maka perkumpulan itu kan sebenarnya kalau orang paham itu adalah investasi. Ya, investasi, jaringan itu investasi. Investasi apa? Untuk kita menjadi seperti mereka. Maka jangan dilepas circle itu, kalau bisa kita cari. Gitu. Maka tergantung tujuannya ya. Kalau mau soleh ya kumpul dengan orang soleh gitu. Saya mau soleh sekalian mau jadi pembisnis syariah, ya kumpul juga sama orang-orang yang berbisnis syariah, yang penghasilannya dalam sebulan 3 digit atau 2 digit. Silakan aja. Gitu. Nah, ini kelompok ini bisa mempengaruhi. Kita nih, orang yang baru misalnya ya, tapi masuk ke dalam komunitas yang sudah terbentuk corporate culture-nya, budayanya, kita akan mengikuti itu. Dulu saya jarang banget, hampir nggak pernah kali, kecuali namanya bebacakan. Di Sunda itu makan bareng-bareng bebacakan tuh di atas
apa namanya, daun pisang ya Pak Hasbi ya. Iya. Tapi sekarang di Setiami hampir setiap Jumat makan di atas nampan, makan bareng-bareng itu jadi biasa. Gitu. Mungkin dulu aneh gitu, makan pakai tangan, rame-rame gitu. Kayaknya orang ada yang ngelihat, kayaknya apa enggak ini hygiene gitu, enggak higienis atau apa. Tapi ketika kita berada pada satu kelompok itu menjadi hal yang lumrah, biasa. Ternyata ada sunnahnya, ada manfaatnya, ada ininya. Seperti itulah gitu. Terinduksi kita dengan komunitas yang ada. Yang kelima apa yang bisa menginduksi lagi ke dalam bawah sadar? Relaksasi pikiran. Dengan cara apa? Macam-macam nih, ada ibadah. Ya, kalau kita ibadahnya khusyuk, wah itu rileks. Ya, sholat menjadi rileks kita. Tubuh kita rileks, pikiran kita rileks, jiwa kita rileks. Zikir, berdoa, ya. Ada juga meditasi, ada juga hipnoterapi. Ini ya pilihan-pilihan lah ya. Sebagai muslim kita sebenarnya di sholat aja udah paket komplit. Karena ada zikirnya, ada gerakan tubuhnya, gitu ya. Ada tumak ninahnya. Itu kan sebenarnya meditasi yang jauh lebih hebat gitu. Ada zikirnya, ada doanya, itu ada gerakannya. Itu sebenarnya terapi yang sangat hebat dan bisa merelaksasi. Jadi dari 5 inilah yang sekiranya informasi ini akan mudah masuk ke dalam diri kita. Ini mau pertanyaan dulu apa gimana nih Pak Hasbi nih? Masih ada banyak slide nih. Lanjut aja dulu, Ustaz. Iya. Kalau ada teman-teman yang lain nih seru banget nih. Nah, ini cuma iya. Ini cuma gambaran aja nih. Pikiran melahirkan mindset gitu ya. Pikiran. Kalau batuk kata yang pertama nih, kalau batuk saya harus minum laserin baru bisa sembuh. Sekali nih baru masuknya di pikiran sadar aja 2 kali. Diulang-ulang. Batuk laserin. Sembuh. Batuk laserin. Sembuh. Batuk laserin ya sembuh gitu. Sampai diulang-ulang jadi kalau batuk ya laserin gitu. Sama kalau minum teh botol ya teh ya teh botol gitu. Aqua ya aqua. Padahal kita belinya fit ngomongnya beli aqua. Ya mindsetnya gitu. Karena ditembus dengan repetition diulang-ulang. Diulang-ulang akhirnya menjadi mindset. Masuk tertanam di pikiran kita kalau mau minum air mineral ya aqua. Walaupun di situ ada le mineral, ada apalagi Cleo, ada yang macam-macam. Nah, pikiran mempengaruhi fisik gitu. Benar nggak nih, Pak Hasbi coba bayangkan ini ada buah apa nih? Jeruk. Wah, jeruk. Bayangkan nih jeruknya kalau misalnya jeruknya dirubah warna hijau. Hijaunya hijau jadi jeruknya jeruk limo. Kebayang ya? Nah, saya iris tuh jeruk limonya kayak begini belah 2. Saya kucurin di lidahnya Pak Hasbi. Wah, mulai banyak air liurnya nggak? Mempengaruhi fisik Pak Hasbi. Jadi pikiran yang saya direct untuk saya arahkan supaya Pak Hasbi bisa berimajinasi tentang jeruk, kemudian di lidah Pak Hasbi, itu akhirnya air liurnya ngumpul gitu. Jadi bisa mempengaruhi fisik. Ya. Jadi kalau nonton film yang kekerasan segala macam sebenarnya itu bisa mempengaruhi fisik kita juga, pikiran kita. Makanya jangan dihindari. Gitu. Nah, pikiran mempengaruhi citra diri. Gitu. Ini pikiran kita nih. Wah, Pak Hasbi dosen, saya dosen. Penampilan ketika ngajar harusnya begini gitu. Ya, penampilan dosen ya begini gitu. Jangan pakai kaos, jangan pakai ini gitu. Citra dirinya jadi buruk. Karena kita memikirkan citra diri kita sebagai dosen, maka kita berpenampilan seperti dosen, seperti pengajar layak umumnya gitu. Kalau kita berpikiran citra diri kita sebagai pengemis, mungkin kita nggak begini gitu. Mungkin pakaian kita compang-camping gitu kan, ditutupin mukanya gitu, pakai apa, pakai topi segala macam, ya. Supaya apa? Karena pikiran kita mencitrakan diri kita sebagai pengemis gitu. Tapi kan kita bukan pengemis gitu, sebagai pekerja, maka mencitrakan diri kita sebagai pekerja. Citra diri ini apa? Ya dari pikiran kita. Dan pikiran juga bisa mempengaruhi kesehatan. Oh, tadi kan saya bilang tuh ini
kayaknya apa namanya kesehatan itu, bahkan banyaklah dokter ya yang mentestimoni bahwasanya penyakit itu 70% itu pikiran, 30%-nya baru gitu hal yang di luar itu. Itu testimoni dari dokter udah banyak deh gitu ya. Jadi kita harus ini juga deh, pikiran itu misalnya bisa jadi perilaku berbuat dosa aja kita jadi apa namanya, seseorang nih melakukan perilaku atau dosa, itu kan melawan hati nuraninya. Kepikiran, merasa bersalah, akhirnya sakit gitu. Nah, sakit itu bisa jadi korelasinya adalah bentuk hukuman atau dalam tanda kutip menggugurkan dosa-dosanya karena sakit gitu. Tinggal ditarik kemana lah hikmahnya ya. Kalau itu hukuman ya hukuman karena berbuat dosa gitu. Kalau dibilang itu baik ya karena untuk menggugurkan dosa-dosa gitu. Artinya dari pikiran gitu. Pikiran mempengaruhi kondisi jiwa juga ya. Ada yang ya nauzubillah juga sih ya. Ada teman-teman Marsanda yang bipolar segala macam dengan yang diuji dengan kejiwaannya dan seterusnya. Tapi intinya gini, idealnya pikiran itu mempengaruhi kondisi jiwa. Kalau pikirannya nggak mumet, nggak banyak utang gitu, happy aja hidup, gitu. Senang aja hidup. Tapi kalau misalnya pikirannya lagi mumet, banyak utang, ban bocor, genteng rumah merosot, kontrakan belum dibayar, si Meni ingusan, gitu, si Udin apa korengan, segala butuh dana itu segala macam. Nah, ruwet deh tuh, maka jiwa pun jadi ruwet, gitu, jadi ruwet. Jadi pikiran juga bisa mempengaruhi kondisi jiwa. Nah, kemudian pikiran dan rasa percaya diri. Pikiran juga bisa mempengaruhi percaya diri kita. Jadi percaya diri, asumsi kita bahwa kita mampu, bisa, dan ini bisa menyelesaikan. Ini bisa menjadikan kita jauh lebih percaya diri dibandingkan pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan. Misalnya, apalah saya mah bukan number one, saya mau orang yang selalu loser, kalah, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa membahayakan. Tapi pikiran juga bisa menimbulkan rasa percaya diri. Pikiran bisa mempengaruhi perasaan. Wah, jangan lewat situ. Kenapa? Itu pohon angker. Kenapa? Si Kunti biasa melayang di situ. Gitu. Lewat situ, ya kepikiran sama cerita itu. Perasaan gitu jadi takut aja misalnya. Orang yang begitu. Ya. Jadi pikiran bisa mengaruhi perasaan. Berarti apa? Hindari informasi-informasi membuat perasaan kita takut. Misalnya ada teman-teman kan banyak tuh yang toksik tuh. Wah, itu kita hindari lah. Gitu. Jangan begini begitu. Wah, nanti begini begitu. Akhirnya kita terinfluence dengan informasi itu. Akhirnya perasaan kita jadi khawatir, takut dan seterusnya. Maka cara kita untuk menghindari itu apa di dalam agama? Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Udah serahkan saja kepada Allah. Pikiran menembus batas dan waktu. Bener nggak nih Pak Hasbi nih? Masa lalu. Pak Hasbi pasti dong punya masa lalu ya nggak? Iya. Iya. Pak Hasbi nggak mungkin dong lahir langsung gede gini ya nggak? Kasihan ibunya. Lahirannya gede banget nih katanya. Masih kecil dulu. Ya kan? Jadi punya masa lalu. Pak Hasbi punya masa lalu di SD, di SMP, di SMA. Dia menembus batas tuh pikiran tuh. Oh iya ya, ingat tuh dia. Terus masa lalu bisa di sekarang, pikiran bisa di sekarang, bisa nih. Lagi ngapain nih? Kita lagi nonton nih, lihat ini nih. Bahkan pikiran bisa menembus waktu masa yang akan datang dengan prediksi, proyeksi. Bukan ini ya ramalan ya. Prediksi itu lebih ke ini apa namanya ada hitungannya. Gitu. Misalnya Pak Hasbi dulu waktu SMA, nanti saya mau apa namanya, Pak Hasbi mau ini deh bahasanya, habis SMA saya mau kuliah ke sini, nanti setelah itu saya begini, dan setelah itu saya begini. Dan itu kan rencana, prediksi, rencana segala macam itu kan menggunakan pikiran yang akan datang gitu. Dengan pikiran yang akan datang. Jadi pikiran itu menembus batas waktu. Dan pikiran juga tidak mengenal jarak. Nah, mungkin Pak Hasbi pernah keluar negeri, kemana Pak Hasbi?
pernah ke Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia. Wah, itu kan pasti. Ingat ya, Singapura gimana kondisinya seperti itu ya? Ya, ingat. Malaysia? Malaysia masih ingat juga. Begitu ya. Padahal Iya. pasti di sini ya, Iya. di Indonesia ya. Tapi dia Iya. bisa mengenal jarak, menembus jarak itu. Itulah pikiran. Itulah pikiran. Dia tidak ada sekat. Nggak boleh tuh Anda mikirin Singapura sama Malaysia. Kenapa? Diblok. Kenapa? Nggak boleh mikir, bukan diblok. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Itu pikiran digituin nggak bisa. Dia bahkan menembus gitu. Menembus itu. Dan pikiran mempengaruhi perasaan. Ini yang lebih penting nih. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan positif, angel, dan perasaan negatif. Ini devil. Perasaan yang nggak enak. Nah, disinilah realitas kehidupan mewujud melibatkan rasa yang kuat. Jadi pikiran dan perasaan itu terjadi secara simultan. Ya. Dan yang harus dikedepankan adalah perasaan. Pernah dengar orang istighfar nggak? Astagfirullahaladzim. Gitu, Basmi. Nah, ya? Pernah. Pernah. Baik. Nah, kira-kira dia istighfar benar apa istighfar marah deh? Kondisi batinnya kira-kira lagi ngapain tuh kondisi batinnya ya? Kalau ucapannya lagi istighfar. Terguncang. Ya? Terguncang. Terguncang ya? Atau ngelihat anaknya bandel deh, mama gitu. Astagfirullahaladzim, baru dirapihin, udah diberantakin. Itu ucapannya istighfar ya, tapi kondisi batinnya benar istighfar nggak tuh? Kondisi batinnya lebih kepada marah ya? Nah, bukan istighfar ya? Nah inilah. Alhamdulillah istighfar. Maka ada istilah istighfar kita perlu diistighfari gitu. Istighfar kita perlu diistighfari. Kenapa? Karena istighfar kita bukan istighfar tapi marah sebenarnya. Gitu. Kan lucu. Harusnya ya aku memohon ampun kepada Allah nih. Aku memohon ampun kepada Allah. Dengan begitu kayaknya aneh gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa lihat di sini ada gambar hati dan gambar apa namanya nih otak ya. Kalau si otak ini larinya ke sini. Ini otak set. Dia ada pikiran sadar dan bawah sadar. Gitu ya. Nah, kemudian kalau hati set dia larinya kemana? Ke sini. The heart is about 900 berapa nih? 100 itu berapa sih? 100.000 times stronger. 100,000 times stronger electrically and up to 5,000 times stronger magnetically than the brain. Jadi kurang lebih begini, hati itu kekuatannya bisa 100.000 lebih kuat elektrikalnya, elektrik ya, muatan apa sih, muatan elektrik lah, entah itu listrikannya, dan up to 5.000 sampai 5.000 kali stronger magneticalnya ya. Untuk magnetnya ya itu lebih kuat 5.000 kali lebih than brain daripada pikiran. Jadi sebenarnya yang lebih berdominan diri kita itu sebenarnya yang mempengaruhi kehidupan kita adalah hati kita. Kalau kita pikir enak sehat, iya, enakan sehat, iya, sehat tuh bagus, enak dan seterusnya. Gitu. Tapi hati kita bilang, malas, ini nggak enak segala macam. Maka yang akan menjadi realitas itu adalah apa yang ada di hati, bukan yang ada di pikiran. Karena pikiran itu kalah dengan kekuatan hati. Gitu. Baik itu kekuatan dalam bentuk arahnya negatif atau positif ya. Gitu. Jadi kekuatannya 100 kali. Bahkan up to 5.000 times stronger untuk magnetnya gitu. Untuk elektrikalnya itu 100.000. Tapi kalau untuk magnetnya itu 500 kali. 5.000 kali. Nah, ini harus kita pikirkan. Kalau kita bersyukur, apakah kamu sudah bersyukur? Sudah, yakin. Sudah bersyukur.
Coba tanya deh perasaannya. Iya sih. Terus kalau ada uang kurang, kamu masih ngedumel nggak atau masih ada nafsu nggak pengen ini? Gitu. Berarti kan belum merasa cukup. Tapi karena pengen dibilang kita orang bersyukur, kata si otak udah bilang aja bersyukur. Padahal si hati belum merasa cukup gitu. Nah, ini yang sering terjadi terhadap seseorang. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang ada kondisi di batinnya. Kondisi batin itu nggak bisa diinikan, nggak bisa ditawar-menawar. Dia itu harus, kalau bilang cukup, beneran cukup. Nggak bohong gitu, nggak bohongan. Kalau otak kan masih dipikir-pikir, udahlah bilang aja cukup. Dia bilang aja udah bersyukur, biar kelihatan alim, biar kelihatan orang soleh, atau biar kelihatan bukan orang yang bermasalah gitu. Itu pikirnya masih bisa manipulatif itu. Tapi kalau hati nggak bisa. Kata si hati, apaan bersyukur? Orang dikasih musibah gini aja udah ngedumel gitu. Nah, ini pembahasannya akan panjang kalau masalah hati gitu untuk menyelesaikan, karena hakikat syukur itu adalah ketika kita diberi sesuatu, maka kita menerima dengan lapang dada, dengan rasa yang ikhlas, lega, bahkan bahagia. Jadi kalau rasa itu ada negatif, kemudian ada 0, kemudian ada positif. Kalau negatif, kecewa, marah, tidak bersyukur. 0 itu ikhlas, netral, ikhlas lah, netral, 0 tuh. Nah, kalau bersyukur itu positif, dia bahagia, senang, bahagia. Nah, perasaannya sekarang Anda bahagia apa enggak? Apa yang sedang diberikan oleh Allah kepada Anda? Nah, kalau perasaan itu Anda bisa jawab, cek. Kayaknya negatif deh gitu, lagi bermasalah nih gitu. Belum bersyukur. Anda menolkan aja udah bagus tuh. Oh, ya udah ikhlas apa yang Allah berikan ini saya terima. Tapi bukan di mulut ya, benar-benar ikhlas plong di sini. Ini indikatornya ada di perasaan. Nah, kemudian kalau Anda bahagia banget karena apapun yang datang dari Allah itu adalah sebuah ajaran, sebuah kebaikan buat diri kita. Itu konsepnya. Tapi hati kita benar-benar nggak gitu. Nah, ini kalau misalnya orang itu bisa membedakan mana negatif, mana 0, mana positif, maka dia akan mengerti dirinya, jiwanya. Banyak orang yang tersembuhkan, dia memahami ini. Mana wilayah batinnya negatif, 0, atau positif. Nah, realitas kehidupan itu mewujud melibatkan rasa yang kuat. Perasaan adalah aset utama manusia. Jadi perasaan itu aset utama manusia, karena perasaan merupakan bagian terbesar dari alam pikiran, yakni 12% adalah alam pikiran sadar, dan 88% adalah alam pikiran bawah sadar atau perasaan. Sedangkan alam perasaan berada pada level energi kuanta, dengan kekuatan energi yang dahsyat, yang tadi saya bilang itu, ya, dibandingkan pikiran. Nah, ini Dr. David Hawkins memetakan kesadaran manusia. Dia riset tuh 20 tahun. Risetnya 20 tahun, maka dia petakan. Ada wilayah power, ada wilayah force. Dan ini energi skalanya. Ini emosi keadaan diri seseorang. Dan ini pandangan hidup ketika dia berada pada emosi tertentu. Kita cek deh dari bawah. Ada rasa malu. Energinya 20. Ini emosinya merasa tak berharga. Menolak sesuatu atau seseorang. Dia sudah menolak rasa malu. Pandangan hidupnya dia udah nggak mau bersinggungan dengan orang lain. Ini kalau di bawah ini, di bawah 20, artinya orang udah apa? Pandangan hidupnya dia udah tidak menolak salah. 30, dia merasa bersalah itu masih penting. Oh iya, saya salah gitu. Dia menyalahkan, emosinya menyalahkan diri. Pandangan hidupnya menghancurkan sesuatu atau jahat. Ya. Menyalahkan. Bisa jadi dia menyalahkan orang sehingga dia menghancurkan sesuatu. Ya. Nah, sampai naik pada level 100, 125, 150, ini skala LOC, level of consciousness. Ini bisa dipetakan. Kita lihat deh di level power. Di level power ini minimal harus 200 berani, afirmasi, penegasan, memberdayakan diri.
Minimal orang itu bisa memberdayakan diri. Dia paham dengan dirinya dulu. Dia berdaulat terhadap dirinya sendiri. Itu aja dulu. Kemudian netralitas, dia percaya, yakin, terbebas dari ketidakcukupan, bahwa saya hidup ini serba cukup dan seterusnya. Ya, sampai ada kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan. Ini dulu saya dapat dari Bang Aswar. Mungkin Pak Asmi tahu dulu tuh ya, kita undang Bang Aswar. Nah, beliau expert membahas bidang ini. Tetapi ini menjadi peta kesadaran kita. Kita ini masih di mana? Di level force atau power? Gitu. Dan ini semacam perjalanan spiritual seseorang. Jadi kita nggak bisa tuh gimana-gimana gitu. Intinya seperti itu. Baik, saya pikir ini terkait tentang kesadaran. Jadi saya tutup saja. Thank you, terima kasih karena bangkitnya kesadaran adalah kekuatan, bangkitnya kekuatan adalah kemenangan. Saya tutup dulu ya. Kalau ada tanya jawab boleh silakan. Oke, jazakallah khair pada Pak Ustadz Tahya. Sorry ya, SIPMSI ini yang jadi tuh ada yang mau saya tanyakan ya, terutama tuh mengenai ini ya, peran ilmu pengetahuan dalam pikiran ya. Nah, saya tuh terkadang dalam kehidupan ya, tuh sering sekali beranggapan dan mungkin ini apakah suatu barrier ataukah ini suatu yang logis gitu. Jadi saya memiliki konsep gini, Pak Ustadz. Seorang ya, ketika dia mengenyam pendidikan, ya, dia berpikiran semakin sistematis dan semakin logis. Jadi dia tuh harus membawa apa yang telah ia pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan ada suatu peristiwa. Ada orang yang misalkan ya, mungkin dari segi dari segi ajakannya mungkin baik, tapi dia sayang sekali dia tidak bisa kalau dibilang itu melihat gitu. Dia tidak bisa melihat kalau dalam istilah karya ilmiahnya gitu ya, pakai itu skripsi ataupun tesis ya, ataupun disertasi ya, itu ibaratnya gini. Jadi itu ada beberapa variabel ya. Nah, dia itu tidak melihat variabel penelitiannya ini, terutama variabel terikatnya ini ya, variabel bebasnya ini ya. Ini dalam dalam level yang sama gitu. Dalam level yang sama. Misalkan dia membandingkan, kalau bahasa saya itu, dia membandingkan antara koperasi dengan bank umum, itu kan beda ya. Beda ya. Ini contoh ini analogi aja Pak Ustadz. Nah, jadi gini, ada seorang yang mengajak orang lain, kan dia niatnya baik, tapi tadi itu ya, dia tidak melihat kondisi orang yang diajak, gitu ya. Dia tidak melihat kondisi orang yang diajak. Kan. Contohnya taruh gini, ini misalkan nih, dalam sebuah misalkan lagi naik gunung gitu ya, ada orang yang lagi jalan-jalan gitu ya. Ini sebenarnya dia yang jalan ini nggak ada niat untuk naik gunung gitu kan. Pakaiannya pun juga pakaian yang pakaian yang ya namanya pakaian formal gitu ya. Terus juga dari segi sepatunya pun juga sepatu formal gitu ya. Nah, ini kebetulan di sana ada temannya ya, itu ngajakin naik gunung gitu kan. Padahal seorang ini dia tidak, kalau dibilang dia tidak ada persiapan sama sekali gitu, untuk naik gunung. Nah, sehingga ya hasilnya pun akan berbeda gitu Pak Ustadz ya. Hasilnya pun juga akan berbeda. Orang yang sudah mempersiapkan dengan orang yang belum mempersiapkan ya. Mungkin dari segi kecepatan naiknya gitu kan. Nah, mungkin dia sudah Nah, mungkin dia dari segi kecepatannya tadi ya, dia pasti lebih cepat sampai gitu kan, dia lebih cepat melangkah gitu. Nah,
Sehingga saya menyimpulkan gini, apakah kalau saya bandingkan dengan yang tadi ya Pak Ustadz ya, saya bandingkan dengan yang tadi. Tadi kan ada namanya perasaan, ada namanya pikiran. Apakah dengan apa analisa saya itu tuh benar atau salah gitu Pak Ustadz? Kalau misalkan nih, kamu kan pikirannya itu karena terlalu akademis gitu kan, sehingga kamu itu tertutup. Jadi itu ibaratnya kamu tuh menjadi tertutup. Coba kalau misalkan kamu singkirkan pikiran-pikiran seperti tadi itu gitu ya, pikiran-pikiran apa namanya ya, banyak kok orang yang mungkin dia tidak punya persiapan tapi bisa lebih apa namanya, bisa lebih tangkas, bisa lebih cepat gitu kan. Contohnya kayak tadi naik gunung tadi gitu kan, ada kok orang dia mungkin apa namanya nggak ada persiapan tapi ternyata dia siap-siap aja kok gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz mengenai pikiran saya tadi itu ya, apakah itu wajar ataukah itu memang sesuatu yang menjadi barrier gitu, menjadi penghalang sehingga kalau apa namanya, kalau terus berpikiran seperti itu ya, istilahnya tuh nggak bisa menembus batas gitu. Gimana Pak Ustadz? Mungkin ada sedikit pencerahan. Pak Hasbi, mohon maaf tadi terputus cerita panjangnya Oh, sekian detik. terputus ya, makanya Kak ini Jadi konkretnya gimana tadi? gini Mas. Oke, jadi gini. Jadi ini pikiran ya, tentang pikiran ya, Bosat ya, tentang pikiran ya. Jadi gini, saya analoginya itu Ya. tadi orang yang naik gunung tadi ya. Eh, jadi misalkan saya nih ya, saya nih misalkan lagi jalan-jalan nih. Saya jalan-jalan ini saya nggak ada niat untuk naik gunung gitu kan. Jadi itu jalan-jalannya itu ya jalan-jalan formal gitu ya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan atau mungkin dalam perjalanan temen ngajak gitu kan, temen ngajak untuk naik gunung ya. Padahal dari segi pakaian, dari segi apa ya, sepatu dan sebagainya, persiapan lainnya itu saya nggak ada persiapan untuk naik gunung kan ya, sehingga ya mungkin dari segi langkahnya, dari segi gerakannya gitu kan, yang pastinya karena tidak mendukung gitu ya, saya mungkin jadi lebih lambat lah dibandingkan teman saya yang memang sudah mempersiapkan itu. Nah, terus saya analogikan gini, ya ibaratnya seperti sebuah analisa lah ya, analisa dalam sebuah karya ilmiah gitu kan. Misalkan dalam sebuah tesis kah atau skripsi atau disertasi gitu ya. Ketika membandingkan variabel itu kan harus yang seimbang. Tadi saya analogikan antara, jangan sampai kita membandingkan antara koperasi dengan bank umum. Dengan bank umum kan sudah jelas gitu kan. Koperasi kan dia mungkin mikro gitu kan. Nah, kita jangan samakan itu. Jadi saya analogi seperti itu. Jadi analogi ini saya selalu ke bawah ya dalam kehidupan saya gitu ya. Ketika ada orang yang membanding-bandingkan gitu ya. Kamu kok gitu sih? Tuh lihat tuh, misalkan si A gitu kan. Si A ini ternyata hidup tahun zaman dulu gitu ya. Tuh si A itu padahal kerjanya cuma ini loh, tapi dia bisa beli rumah, bisa beli apa gitu kan. Ternyata si A ini hidupnya tahun 70-an gitu kan. Nah, dibandingkan dengan orang yang hidupnya di tahun 2020 gitu kan. Menurut saya ini sesuatu yang apa ya, tidak bisa dibandingkan gitu Pak Ustadz. Apa namanya? Ini benar nggak, pikiran saya benar nggak gitu, karena saya ini pikiran saya ini selalu terinspirasi dari karya ilmiah gitu ya. Kan kalau dalam membuat karya ilmiah ya, kayak jurnal itu kan dia harus, datanya kan dia harus realistis gitu. Maksudnya ya ambil data tuh yang minimal 5 tahun terakhir gitu ya. Apalagi kalau sekarang mungkin bisa jadi 3 tahun terakhir gitu, karena terlalu cepat banyak apa namanya perubahan-perubahan ya Pak Ustadz ya. Apakah pikiran saya ini menjadi barrier, menjadi apa namanya? Apakah ini dia bisa menjadi barrier, menjadi saya itu sehingga saya tidak bisa menembus batas saya, ataukah ini memang suatu yang wajar gitu? Menurut Pak Ustadz gimana? Ya. Baik, iya ya, agak sedikit dipahami sih ya, tapi mudah-mudahan bisa
memuaskan Pak Hasbi. Itu hal yang wajar, sangat wajar sekali. Jadi sangat wajar sekali Pak Hasbi, karena kan realitas kehidupan itu bisa bisa menjadikan, jadi bahkan kalau berdoa aja kadang-kadang ya, berdoa itu harus ada anak tangganya gitu, mau kaya gitu ya, kayaknya lewat mana gitu. Berdoa minta misalnya jadi pengusaha, ya usahanya apa gitu kan. Kalau ternak lele, nah ternak lele terus mau ketemu siapa, modalnya dari mana gitu, minta ke siapa gitu. Ya Allah berikan saya modal gitu. Misalnya modalnya dari mana gitu, dari saudara, dari orang tua, dari mana. Jadi ada anak tangganya. Kalau di Hasbi itu jadi keyakinannya itu harus dijuantahkan dalam bentuk tangga-tangga itu. Gitu. Saya setuju aja gitu, setuju dengan hal itu. Memang ada orang-orang yang ya di bawah sadarnya, masa sih itu gitu, ya mungkin lah gitu. Itu bermasalah lagi ya Pak Asmi ya. Bermasalah lagi ya. Oke, lanjut. Iya, jadi itu hal yang wajar Pak Basbi. Maksudnya kita menggunakan kecerdasan intelektual kita untuk menganalisa sesuatu, tidak menjadi barrier, justru untuk apa? Untuk memudahkan kita juga untuk tidak terjebak di satu hal tertentu gitu, menghindari lubang-lubang tertentu, terus kita mencari jalan-jalan yang tepat, yang cepat, misalnya itu kan menggunakan analisis itu apa namanya, kekuatan menganalisa. Tapi begini deh intinya, di situ di diri kita ada EQ, ada EQ, ada SQ gitu kan. Bahkan yang terakhir saya baca buku ada kecerdasan kosmik. Kalau tadi ada emotional quotient, ada intelligent quotient, ada spiritual quotient gitu ya. Nah, ketiganya ini ketika beroperasi dengan baik, muncullah yang namanya kecerdasan kosmik, atau bahasa agamanya itu itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala gitu, kecerdasan, ilham. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika dia berperang gitu kan, ya hampir saja Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu terbunuh, udah di bawah mau ditikam, tetapi dalam sekejap bisa berbalik, musuhnya di bawah, kemudian hendak saja mau ditikam malah maki-maki Ali bin Abi Thalib, wah diludahin lagi gitu. Maka Ali bin Abi Thalib nggak jadi membunuh gitu. Itu kecerdasan apa gitu yang digunakan? Kalau emosi harusnya ditikam dong. Udah jelas lah gitu, emosi orang habis ditikam ya harusnya ditikam juga gitu. Intelligent quotient gitu, apa namanya, akalnya, wah kalau misalnya nggak dibunuh ya dia akan membunuh saya gitu. Itu kan analisisnya ya. IQ-nya itu, intelligent quotient-nya itu pasti ngomong begitu. Emotional quotient-nya ngomong udah marah. Spiritual quotient-nya juga, ini juga lagi perang. Ya. Tapi bisikan kosmik itu, apa namanya, kecerdasan kosmik itu mengolah ketiganya menjadi satu padu, sehingga dia tidak jadi membunuh. Kecerdasan mengelola tiga itu dengan cerdas, dia tidak menjadi membunuh. Karena apa? Jadi kalau saya membunuh ini bukan karena lillah, tapi karena saya marah gitu. Kalau saya membunuh ini, emosi saya tercukupi atau terrealisasi gitu. Tapi Allah ridho nggak gitu. Secara spiritual juga ini lagi perang gitu. Udah diperintahkan oleh Nabi gitu dan segala macam gitu. Tetapi kesadaran ilahiyahnya ini Allah ridho nggak gitu, saya membunuh ini sampai segitunya. Karena yang tiga ini, intelligent, IQ, dan spiritual quotient ini dikelola dengan apa? Dengan kekuatan
kekuatan ilahiyah, spiritualitas, bahkan di atas spiritual ya, ilahiyah. Apa itu? Kecerdasan kosmik, kecerdasan yang memang ilham langsung datang dari Allah, gitu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, itu orang-orang yang itu bisa membedakan itu gitu. Sehingga dia nggak berani, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nggak melakukan itu. Nah, kecerdasan itu harusnya kita ini bisa mengelola ketiga itu. Ada satu case masalah gitu. Mungkin kita harus dominan pakai intelligent question, menganalisa, mengenai segala macam, boleh aja gitu. Tetapi ada kecerdasan emosional, question misalnya, kalau nggak ikut nggak enak nih, karena temen yang nyuruh ke gunung nih. Gitu. Terus, tapi bertentangan nih sama, udah pasti tuh, emosional, intelligent question, biasanya bertentangan. Yang menyatukannya itu adalah, yaitu, cosmic intelligence, ya, CI. Cosmic intelligence itu ya itu tadi, kekuatan spiritual, di atas spiritual sebenarnya sih, di kekuatan ilahiyah. Saya mungkin ngomongnya begini, harusnya ada ini contohnya. Intinya di dalam diri kita itu ada kekuatan intelijen, ada kekuatan emosional, ada kekuatan spiritual. Nah, tiga-tiganya ini dikendalikan kalau kita bisa mengarahkan tiga-tiganya suka bertentangan loh. Ya tadi Pak Hasbi bilang, berarti kalau saya pakai intelligent question, ini jadi barrier dong gitu. Jadi mentok dong gitu. Jadi apa? Jadi nggak bisa bertumbuh dong gitu, nggak segala macam. Tapi kata intelijen gue, gimana mau bertumbuh gitu, orang persiapannya yang nggak kurang, bertengkar aja tuh gitu, antara nafsu emosional question ingin menyelesaikan permasalahan atau mencapai satu target, si intelligent question harus ini dong, harus apa namanya, harus logis dong, nanti mau terkapar nanti itu. Nah, kealihayan meramu dari intelligent question, kemudian emotional question, dan spiritual question, itulah disebut medan magnet yang disebut cosmic intelligence atau kekuatan ilahiyah. Dan nanti arahnya lebih dominan kemana, lebih kemana, itulah yang nanti mengarahkan kekuatan ilahiyah. Ini memang harus dipraktekin pasti, karena yang namanya spiritual tuh nggak bisa diceritain, karena pengalamannya itu harus kita ngalamin, kayak makan jeruk mandarin, sama jeruk baby, sama jeruk Medan. Kalau kita ceritain, gini rasa jeruk, nggak bisa, kecuali orang itu ngalami. Jadi sama hal-hal spiritualitas, hal-hal yang sifatnya keilahian, perjalanan batin, itu nggak bisa diceritakan, kecuali orang itu melewati anak tangga itu. Ya, seperti tabel yang ada di saya sampaikan tadi, yaitu tabel Hawkins. Itu adalah perjalanan spiritual yang nggak bisa diceritain sebenarnya. Hanya harus dijalani, dilewati oleh seorang. Gitu. Maka ketika orang pada kesadaran tertentu akan memaknai berbeda. Kalau Sayyidina Ali ketika diludahi diri tidak jadi membunuh, ya, mungkin kalau sahabat yang lain gitu, kondisi spiritualitasnya akan berbeda gitu. Dan mereka akan membunuh, bisa jadi gitu, karena spiritualitasnya berbeda, kondisi batinnya. Tanpa ini membandingkan antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Ya. Begitupun saya ketika saya bercerita seperti ini, kalau ada Pak Hasbi, kemudian ada anak kuliahan, mahasiswa, maka dia menginterpretasikannya atau mengartikan, memaknai suatu ucapan saya itu akan berbeda, karena kondisi batin Pak Hasbi dengan kondisi batin si mahasiswa akan jauh berbeda pengalaman pribadinya. Begitu. Ada yang salah nggak? Enggak, biarkan. Masing-masing kan pada kesadarannya masing-masing. Dan nanti akan bertumbuh. Begitu. Memaknai suatu kejadian, memaknai suatu, ini pokoknya akan bertumbuh semua begitu pasti. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam mengelola dimensi EQ, IQ, kemudian spiritual question. Yang ada adalah apa yang setelah kita pikirkan, apa yang kita bertanggung jawab atas pilihan kita, udah gitu aja. Gitu. Ini benar nggak saya harus menganalisa dulu, karena saya sering bersinggungan dengan tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah.
ya boleh-boleh aja gitu. Nanti akan terbentur juga misalnya, oh iya ternyata nggak harus ilmiah, karena ilmiah juga kan persentase apa namanya mewujudkan nilai-nilai yang mewujudkan keasli apa ya bahasanya. Gini bahasa saya, karya ilmiah itu hanya bagian kecil daripada wajah secara utuh holistik gitu. Jadi misalnya kita mau cari tahu nih misalnya apa seberapa puas apa namanya pelayanan Setiami, seberapa puas customer terhadap pelayanan Setiami. Itu kan kita hanya mengambil contoh terkecil aja dari populasi, dari sampel ya. Tapi benar-benar apa mewakili plak-plak itu apa yakin? Saya nggak yakin juga. Kalau misalnya maka kan sains itu kan bisa berubah-ubah. Maknanya tidak tetap. Dia kalau ada teori yang baru bisa musnah, bisa terkalahkan teori yang lama. Jadi bisa seperti itu juga gitu. Bisa seperti itu. Ya intinya beginilah, intinya ini sebuah bisa berubah-ubah gitu. Yang terpenting kita memaknai kehadiran kita di dunia ini adalah kita paham bahwa diri kita bukan bahan reject, bahwa Tuhan apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita adalah ada maksud khusus yaitu bermanfaat, minimal bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk istri, anak gitu kan. Nggak mungkin lah kita ada nih bukan nggak bermanfaat, minimal bermanfaat untuk istri kita, anak kita, gitu. Kayak gitu-gitu ya. Nah itu harus kita pahin dan kita syukuri gitu. Adapun metode yang kita gunakan mau pakai metode mana, itu jalankan sesuai intuisi yang kita sedang diilhamkan. Kalau misalnya pakai kekuatan intelligent quotient, ya pakai itu. Nggak ada yang salah. Pakai kekuatan spiritual gitu, yang penting kuat. Ada juga orang yang berhasil dengan itu, gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan obat ini manjur pada seseorang gitu, walaupun kita minum setelah itu sembuh, gitu bahasanya. Kadang-kadang strategi yang kita buat, yang kita lakukan, itu bekerja dengan diri kita, tapi belum tentu dengan orang lain, dengan kondisi mental yang berbeda, pemikiran yang berbeda, kondisi yang berbeda, macam-macam deh. Maka kita tidak pernah, kalau saya pribadi, tidak pernah mengagungkan satu teknik tertentu gitu untuk dijadikan andalan supaya orang menggunakan hal itu supaya orang berhasil atau sembuh atau apapun itu. Karena apa? Ya karena itu ikhtiar kita, semua hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan metode yang aneh pun bisa jadi cocok sama orang itu. Gitu. Saya pernah menyadarkan orang yang mohon maaf ya, yang kesurupan itu bahasanya gitu ya. Cuma bilang, kamu karena dia perempuan ya, kamu padahal itu udah sekian jam, 4 jam, bahkan 5 jam dari mulai ini deh katanya mau maghrib itu sampai jam 10:30-an. Terus itu dipanggil gitu. Saya sebut aja wilayah di Pondok Cabe. Berarti saya datang ke sana, kamu udah saya Ustaz Tahya, jangan lama-lama. Mulai dari sekarang 5 menit aja kamu sadar. Kalau enggak kamu saya telanjangin, saya mandiin kamu di lapangan. Karena ini perempuan. Dia perempuan gitu. Ya 5 menit sadar. Gitu. Nah, metode itu saya gunakan gitu pada orang tertentu, berhasil. Tetapi ada metode ini saya gunakan ke orang yang lain yang sama gitu, perempuan juga nggak bisa gitu. Maka dia bereaksi, nari-nari lah segala macam, sampai saya kewalahan. Tidak bisa gitu, di rupiah lah, di inilah, di segala panggil orang perupiahnya lah gitu. Sampai saya mengamati ini orang kapan selesai, lama banget itu dari asar sampai isya kejadian. Tapi bukan di Pondok Cabe kalau yang itu yang nggak bisa. Dan akhirnya saya mengakui, setiap metode itu belum tentu work pada satu orang yang berbeda gitu. Satu orang ini bisa bekerja dengan baik, tapi itu pada orang yang belum tentu. Dengan kondisi mental dan segala macam pengalaman ini. Itulah Pak Aswi. Jadi seperti itulah kiranya kalau saya menyampaikan apapun metodenya itu bisa work, bisa bekerja dengan baik, bisa juga tidak gitu. Ada yang salah atau tidak? Saya pikir tidak ada yang salah selagi itu tidak
keluar dari syariat lah gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau tidak keluar syariat tidak ada masalah. Kita coba pakai kekuatan intelijen kita untuk menganalisa, intelligent quotient ya. Ya udah gunakan. Ada orang menggunakan emotional quotient. Ya udah pakai gunakan emotional quotient gitu. Ada menggunakan pakai spiritual quotient. Ya boleh juga gitu di penggabungan spiritual quotient. Kan ada orang yang mau dapat misalnya ya, saya mau salawatin 1000 biar dapat motor gitu. Salawatin Allah SAW. Ada yang bekerja berhasil, ada nggak berhasil, ada juga kan, gitu kan. Tinggal kita pandai-pandai mengambil hikmahnya gitu. Mungkin gitu yang yang bersalawat zikir 1000 kali, kemudian dia dapat motor gitu ya dengan cara yang nggak diduga-duga gitu. Karena banyak variabel-variabel lain yang mendukung gitu. Entah itu dia kerja juga, entah dia memang orang baik kemudian dikasih sama orang. Banyak variabelnya gitu. Mungkin dia juga rajin sedekah, mungkin dia juga rajin baik dengan ibunya. Banyak variabel lainnya deh. Kayak gitu-gitu ya. Ada yang menguatkan itu kan kekuatan spiritual ya. Ada menggunakan kekuatan emosionalnya gitu ya. Perasaan dia dibahagiakan, menerima rasa syukur. Karena orang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Sehingga dengan rasa syukur, bahagia, nikmat, dia jauh lebih sehat. Terus hartanya banyak orang yang akhirnya senang untuk berkomunikasi dengan dia. Sehingga dia mendapatkan harta dari orang-orang yang konseling dengan dia. Dia kayak bisa juga gitu. Tapi itu bisa bekerja juga nggak terhadap orang lain? Belum tentu. Ada orang ya kalau mau nambah finansialnya sekian digit kerja misalnya gitu. kerja. Ya memang dia wilayah kesadarannya pada wilayah tubuh gitu. Kerja gitu. Pokoknya nggak ada istilah nggak kerja. Mana mungkin orang bertambah income kalau nggak kerja, tambah kerja, tambah capek, tambah apa lagi waktunya ditambah lagi, maka kita akan menambah income kita. Kan ada model begitu ya. Ya silakan saja kalau masih ada pada fase itu gitu, karena memang ada yang cocok juga dengan bertambahnya pulang dari Setiami, mungkin dia jualan online sampai malam, nambah income-nya. Gitu. Tapi ada juga yang dari Setiami jualan online nggak nambah income-nya, malah sakit tipes gitu. Misalnya begitu. Saya pikir cukuplah Pak Hasbi yang panjang ini. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, oke, Pak Ustadz, mengenai penjelasannya ya. Mungkin nanti setelah ini saya ingin jelaskan dulu ya Pak Ustadz ya. Tapi yang pastinya mau tutup dulu rekamannya ya. Saya akan jelaskan mengenai konsepnya. Mungkin sementara kita tutup dulu dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.